dengan NIM 210503125. Baik, pada semester sebelumnya kita telah mempelajari yang namanya mikroekonomi, di mana mempelajari 3 bagian utama, yaitu barang apa saja yang akan kita produksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa barang produksi itu. Selanjutnya kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang ekonomi ini, yaitu makroekonomi. Dibagi juga menjadi 3 masalah utama, yaitu yang pertama ada inflasi, suatu keadaan di mana harga naik secara terus-menerus dan secara signifikan. Yang kedua itu ada namanya pengangguran, di mana seseorang yang sudah dikategorikan dalam angkatan kerja dan sedang mencari pekerjaan, namun belum memiliki pekerjaan atau belum menemukannya. Yang ketiga itu pertumbuhan ekonomi, di mana perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat juga meningkat. Selanjutnya lahirnya ilmu makroekonomi ini dimulai dari tahun 1929 sampai 1933, di mana terjadinya Great Depression di Amerika Serikat. Keadaan ini terjadi karena pengangguran yang meningkat, investasi merosot, dan hasil dari perekonomian berkurang. Selanjutnya, John Maynard Keynes menuliskan sebuah buku pada tahun 1936 yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money, yang menjadi awal lahirnya ilmu ekonomi makro. Buku ini mampu menjelaskan penyebab terjadinya depresi ekonomi besar-besaran yang tidak berhasil dijawab oleh metode klasik dan neoklasik. Teori Keynes ini mengatakan bahwa permintaan agregat diukur sebagai jumlah pengeluaran rumah tangga, bisnis, dan pemerintah. Ini merupakan kekuatan pendorong terpentingnya dalam ekonomi. Para ekonomi Keynesian membenarkan intervensi pemerintah melalui kebijakan publik yang bertujuan mencapai kesempatan kerja penuh dan kestabilan. Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Amanda. Untuk Saudari Amanda dipersilakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 penghitungan pendapatan nasional. Untuk menghitung nilai barang dan jasa yang diciptakan oleh sesuatu perekonomian, 3 cara penghitungan dapat digunakan, yaitu yang pertama cara pengeluaran, yang kedua cara produksi atau cara produk neto, yang ketiga cara pendapatan. Produk domestik bruto. Produk domestik bruto atau dalam istilah Inggrisnya Gross Domestic Product atau GDP adalah nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut dan negara asing. Produk nasional bruto. Dalam menghitung pendapatan nasional bruto, nilai barang dan jasa yang dihitung dalam pendapatan nasional hanyalah barang dan jasa yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara dari negara yang pendapatan nasionalnya dihitung. Dua pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Pendapatan nasional harga berlaku dan harga tetap. Pendapatan nasional pada harga berlaku adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan di suatu negara dalam suatu tahun dan dinilai menurut harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut. Penambahan nilai tersebut disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama, penambahan fisikal barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Kedua, kenaikan harga-harga yang berlaku dari satu periode ke periode lainnya. Cara penghitungan 1, cara pengeluaran. Data pendapatan nasional yang dihitung dengan cara pengeluaran akan dapat memberi gambaran tentang A. Sampai di mana buruknya masalah ekonomi yang dihadapi atau sampai di mana baiknya tingkat pertumbuhan yang dicapai dan tingkat kemakmuran yang sedang dinikmati. B. Memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam analisis makroekonomi. Komponen pengeluaran agregat dalam perekonomian. Penghitungan pendapatan nasional dengan cara pengeluaran membedakan pengeluaran ke atas barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian kepada 4 komponen, yaitu yang pertama konsumsi rumah tangga, yang kedua pengeluaran pemerintah, yang ketiga pembentukan modal sektor swasta atau investasi, yang keempat ekspor neto, yaitu ekspor mengurangi impor. Konsumsi rumah tangga, nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhan dalam satu tahun tertentu dinamakan pengeluaran konsumsi rumah tangga, atau dalam analisis makroekonomi lebih lazim disebut sebagai konsumsi rumah tangga. Pengeluaran pemerintah. Pembelian pemerintah ke atas barang dan jasa dapat digolongkan pada 2 golongan yang utama. Yang pertama konsumsi pemerintah, yang kedua investasi pemerintah.
Pembentukan modal tetap sektor swasta. Pengeluaran tersebut dibedakan pada 3 jenis pembelanjaan berikut. Yang pertama, pengeluaran ke atas barang modal dan peralatan produksi. Yang kedua, perubahan-perubahan dalam nilai inventory pada akhir tahun. Yang ketiga, pengeluaran-pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal. Ekspor neto. Nilai ekspor yang dilakukan sesuatu negara dalam suatu tahun tertentu dikurangi dengan nilai impor dalam periode yang sama dinamakan ekspor neto. Dengan perkataan lain, yang perlu dihitung dalam pendapatan nasional hanyalah ekspor neto, yaitu ekspor setelah dikurangi dengan impor. Menghitung produk domestik dan produk nasional bruto. PNB atau pendapatan nasional bruto perlu dikurangi oleh depresiasi yang diperoleh pendapatan nasional neto atau Net National Product atau NNP. NNP menurut harga faktor adalah pendapatan negara di banyak negara. Hubungan di antara produk nasional bruto atau PNB dan pendapatan negara yaitu PN dapat dinyatakan dengan persamaan PN sama dengan PNB kurang pajak tak langsung tambah subsidi kurang depresiasi. Akan tetapi dalam perhitungan di Indonesia subsidi tidak dihitung, oleh sebab itu di antara PNB dan PN terdapat hubungan yang berikut. PN sama dengan PNB kurang pajak tak langsung kurang depresiasi. Usaha penghitungan 2 kali. Barang-barang yang masih akan diproses lagi nilainya tidak turut ditambahkan dalam perhitungan pendapatan nasional dengan cara pengeluaran adalah untuk menghindari berlakunya penghitungan 2 kali. Barang-barang yang diproduksikan dalam perekonomian perlu dibedakan dalam 2 jenis, yaitu barang-barang dan barang setengah jadi atau barang setara. Nilai barang jadi dan nilai tambah. Apabila semua nilai jual beli yang berlaku dalam perekonomian dijumlahkan ke dalam pendapatan nasional, maka nilai yang diperoleh adalah yang lebih besar dari nilai produksi yang sebenarnya telah diciptakan. Perhitungan nilai pendapatan nasional yang terlalu besar ini terjadi karena nilai barang yang sama telah beberapa kali dijumlahkan dalam pendapatan nasional. Untuk menghindari terjadinya hal seperti ini, yang harus dijumlahkan di dalam menghitung pendapatan nasional adalah nilai barang-barang jadi saja dan nilai-nilai tambahan yang diciptakan dalam setiap tingkat proses produksi. Penghitungan pendapatan nasional dengan cara pengeluaran dilakukan dengan satu, menjumlahkan nilai barang-barang jadi yang dihasilkan dalam perekonomian. Yang kedua yaitu cara produk neto pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah yang diwajibkan oleh berbagai perusahaan. Cara penghitungan 2 atau cara produk neto. Produk neto atau net output berarti nilai tambah yang diciptakan dalam suatu proses produksi. Dengan demikian, cara kedua untuk menghitung pendapatan nasional ini adalah cara menghitung dan menjumlahkan nilai tambah diwujudkan oleh perusahaan-perusahaan di berbagai lapangan usaha dan perekonomian. Dengan cara ini dalam menghitung pendapatan nasional mempunyai 2 tujuan penting. Yang pertama untuk mengetahui pelestarian sumbangan berbagai sektor ekonomi dalam mewujudkan pendapatan nasional. Yang kedua sebagai salah satu cara untuk menghindari penghitungan 2 kali, yaitu dengan hanya menghitung nilai produksi nyata yang diwujudkan pada berbagai tahap proses produksi. Menghitung nilai tambah. Dalam penghitungan menurut cara produk neto, nilai pendapatan nasional yang disumbangkan berbagai kegiatan di atas adalah sama dengan dalam penghitungan menurut cara pengeluaran. Terdapat 2 alternatif dalam menghitung pendapatan nasional, yaitu cara pengeluaran dan yang kedua adalah cara produk neto. PNB menurut lapangan usaha. Sektor-sektor ekonomi dalam perekonomian Indonesia dibedakan kepada 9 sektor, yaitu 1 pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, 2 pertambangan dan penggalian, 3 industri pengolahan, 4 listrik, gas dan air, 5 bangunan, 6 perdagangan, hotel dan restoran, 7 pengangkutan dan komunikasi, 8 keuangan, sewa dan jasa perusahaan, 9 jasa-jasa lain termasuk pemerintahan. Cara penghitungan 3, cara pendapatan. Faktor-faktor produksi dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama tanah, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga modal, yang keempat keahlian usahawanan. Penggolongan pendapatan faktor produksi. Pendapatan nasional tidak ditentukan dengan menghitung dan menjumlahkan seluruh gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan yang diterima oleh seluruh faktor-faktor produksi dalam suatu tahun tertentu. Oleh karenanya, penghitungan pendapatan nasional dengan cara pendapatan pada umumnya menggolongkan pendapatan yang diterima faktor-faktor produksi sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan para pekerja, yaitu gaji dan upah. Yang kedua, pendapatan dari usaha perseorangan. Yang ketiga, pendapatan dari sewa. Yang keempat, bunga neto, yaitu seluruh nilai pembayaran bunga yang dilakukan dikurangi bunga ke atas pinjaman konsumsi dan bunga ke atas pinjaman pemerintah. Yang kelima, keuntungan perusahaan. Contoh penghitungan. Dalam contoh penghitungan pendapatan nasional, salah satu istilah yang perlu diterangkan secara lebih mendalam adalah bunga neto. Bukan itu adalah dalam jumlah bunga yang dibayar dalam perekonomian dalam suatu tahun tertentu dikurangi dengan 1 bunga ke atas pinjaman pemerintah, 2 bunga ke atas pinjaman konsumen. Hubungan di antara GNP dan NI.
Dan penghitungan cara pengeluaran nilai pendapatan nasional yang diperoleh adalah produk nasional bruto atau GNP. Sedangkan perhitungan cara pengangkatan menghasilkan pendapatan nasional atau national income atau NI. Untuk memperoleh pendapatan nasional, pajak tak langsung harus dikurangkan dari produk nasional serta sedangkan subsidi ditambahkan. Pendapatan pribadi dan pendapatan disposable. Pendapatan pribadi dapat diartikan sebagai semua jenis pendapatan termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan sesuatu kegiatan apapun yang diterima oleh penduduk suatu negara. Yang tidak termasuk dalam pendapatan pribadi, pendapatan yang dimaksudkan adalah satu, keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan, dua, pajak yang dikenakan pemerintah ke atas keuntungan perusahaan, tiga, kontribusi yang dilakukan oleh perusahaan dan para pekerja kepada dana pensiun. Jenis pembayaran pindahan. Pembayaran pindahan antara lain adalah satu, bantuan yang diberikan kepada para penganggur, dua, uang pensiun yang dibayarkan kepada pegawai pemerintah yang tidak bekerja lagi, tiga, bantuan kepada orang cacat, empat, bantuan kepada veteran dan berbagai beasiswa yang diberikan pemerintah. Hubungan antara pendapatan nasional dan pendapatan pribadi. Hubungan tersebut adalah seperti yang diringkaskan di bawah ini. Pendapatan nasional dikurangi dengan keuntungan perusahaan tak dibagi, pajak keuntungan perusahaan, kontribusi kepada dana pensiun kalau ada, ditambah pembayaran pindahan, bunga pinjaman konsumen, bunga pinjaman pemerintah sama dengan pendapatan pribadi. Pendapatan disposable. Pendapatan disposable adalah pendapatan yang dapat digunakan oleh para penerimanya, yaitu semua rumah tangga yang masih ada dalam perekonomian untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang mereka ingini. Cara menghitung tingkat pertumbuhan. Untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi, penghitungan harus dilakukan secara dua tahap. Yang pertama, menghitung pendapatan nasional real dalam mendeflasikan pendapatan nasional pada masa ini. Yang kedua, menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, data mengenai tingkat pertumbuhan ekonomi yang dihitung dapat digunakan untuk memperbandingkan. Yang pertama, tingkat pertumbuhan yang dicapai suatu negara dalam satu periode tertentu. Yang kedua, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai di berbagai negara. Penilaian mengenai cepat atau lambat dari pertumbuhan ekonomi suatu negara haruslah dibandingkan dengan satu, pertumbuhan di masa lalu, dua, pertumbuhan yang dicapai negara-negara lain. Masalah-masalah penghitungan. Masalah penghitungan dan kegunaan data penghitungan pendapatan nasional produk adalah diperhatikan dua hal berikut. Yang pertama, masalah-masalah utama yang dihadapi dalam perhitungannya. Yang kedua, berbagai kegunaan data pendapatan nasional yang dihitung. Memilih kegiatan produksinya dihitung. Pada umumnya yang dihitung dalam pendapatan nasional adalah satu, nilai produksi dari kegiatan ekonomi yang produktif, dua, hasilnya dipasarkan. Tetapi di samping prinsip ini dibuat pula beberapa pengecualian yang berikut. Satu, hasil petani nasional. Dua, kegiatan penyalahi hukum. Tiga, kegiatan di sekitar rumah. Empat, ganjaran yang bukan berupa uang. Investasi bruto dan investasi neto. Untuk menghitung investasi neto, yang telah dilakukan adalah mengurangi depresiasi dari investasi bruto. Untuk menaksir besarnya depresiasi dalam suatu negara adalah sukar karena satu, tidak catatan yang lengkap berbagai depresiasi di berbagai kegiatan ekonomi. Dua, depresiasi menurut konsep perusahaan adalah berbeda dengan menurut pandangan negara. Penggunaan data pendapatan nasional. Data pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu memberi gambaran tentang satu, tingkat kegiatan ekonomi negara yang dicapai dan nilai output yang diproduksikan. Dua, komposisi dari pembelanjaan agregat. Tiga, sumbangan berbagai sektor dalam mewujudkan pendapatan nasional. Empat, taraf kemakmuran yang dicapai. Seterusnya, mementingkan data pendapatan nasional dari tahun ke tahun akan memberikan gambaran tentang tingkat pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur ekonomi, dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Menilai prestasi kegiatan ekonomi. Untuk menilai prestasi kegiatan ekonomi, hal yang harus ditentukan adalah menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai, memberi informasi mengenai struktur kegiatan ekonomi, memberi gambaran mengenai taraf kemakmuran, dan data untuk membuat ramalan dan perencanaan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kevin. Saya Dafar Semola dengan NIM 210531127 akan membahas materi mengenai keseimbangan perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan, yang berarti perekonomian ini misalkan tidak terdapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. Aliran-aliran pendapatannya itu yang pertama ada sektor perusahaan menggunakan faktor produksi yang dimiliki rumah tangga, yang berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan untung. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan.
Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan akan ditabung dalam institusi keuangan. Yang terakhir, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Selanjutnya ada konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Yang dirumuskan tingkat konsumsi sama dengan konsumsi rumah tangga pada ketika pendapatan nasional adalah 0 ditambah condongan konsumsi marginal tingkat pendapatan nasional. Selanjutnya ada fungsi tabungan yang merupakan suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Dirumuskan tingkat tabungan sama dengan min konsumsi rumah tangga pada ketika pendapatan nasional adalah 0 ditambah 1 dikurang kecondongan konsumsi marginal dikali tingkat pendapatan nasional. Selanjutnya ada investasi. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau pihak dengan harapan pemodal atau investor akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi: yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan keadaan ekonomi di masa depan. Keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. Terakhir, ada keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Selanjutnya ada perubahan keseimbangan pendapatan nasional. Perubahan teknologi misalnya akan menambah investasi dan investasi yang bertambah akan memindahkan pengeluaran agregat. Maka keseimbangan pendapatan nasional yang baru akan dicapai dan pendapatan nasional akan bertambah. Pengurangan investasi juga dapat berlaku sebaliknya. Formula untuk menentukan multiplier: apabila proses multiplier tersebut terus berjalan, pada akhirnya pendapatan nasional akan bertambah sebanyak 80 triliun, konsumsi rumah tangga bertambah sebanyak 60 triliun, dan tabungan rumah tangga bertambah sebanyak 20 triliun. Tambahan pendapatan nasional tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu formula berikut. Delta Y ditambah 1 per 1 kurang MPC dikali delta I, atau delta Y sama dengan 1 per MPS dikali delta I. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Kevin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Azani dengan NIM 2105031119 akan menjelaskan tentang materi perekonomian 3 sektor. Perekonomian 3 sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Aliran pendapatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran oleh sektor perusahaan, pembayaran kepada pemerintah atas pajak pendapatan, dan pembayaran kepada rumah tangga atas faktor-faktor produksi. Yang kedua, pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang berasal dari gaji dan upah yang dibayar oleh perusahaan dan pemerintah. Yang ketiga, ada pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Yang keempat, pendapatan rumah tangga digunakan untuk 3 kebutuhan, yaitu konsumsi, tabungan, dan pajak pendapatan rumah tangga. Untuk persamaannya adalah Y sama dengan C tambah S tambah T. Yang kelima, dalam gambaran tersebut ditetapkan misalkan bahwa tabungan rumah tangga dipinjamkan oleh lembaga-lembaga keuangan kepada pengusaha penanam modal. Yang keenam, pengeluaran agregat telah bertambah banyak jenisnya, yaitu di samping pengeluaran konsumsi dan investasi, sekarang masuk pula pengeluaran pemerintah. Dalam persamaan, AE sama dengan C tambah I tambah D. Lalu ada syarat keseimbangannya. Penawaran agregat sama dengan permintaan agregat. Dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri sama dengan AS sama dengan Y. Sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan konsumsi investasi ditambah pengeluaran pemerintah sama dengan konsumsi ditambah tabungan ditambah pendapatan rumah tangga. Lalu ada pajak terbagi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak tak langsung adalah jenis pungutan pemerintah secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Sedangkan pajak langsung adalah pajak yang bebannya dipindahkan kepada orang lain. Nah, pajak langsung ini terbagi menjadi 3, yaitu pajak regresif, pajak proporsional, dan pajak progresif. Pengeluaran pemerintah atau government expenditure.
proyeksi jumlah pajak yang diterima, tujuan ekonomi yang ingin dicapai, serta penimbangan politik dan keamanan. Fungsinya, pengeluaran pemerintah tidak bergantung pada pendapatan nasional, meskipun pendapatan nasional menurun. Pemerintah tetap melakukan pembelanjaan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan. Dan jika pendapatan nasional meningkat pada saat inflasi, maka pemerintah harus menjaga pengeluarannya. Lalu saya akan menjelaskan juga perekonomian tentang 4 sektor atau perekonomian terbuka. Analisis pendapatan nasional 4 sektor terdiri dari 4 pelaku ekonomi, yaitu RTK, RTP, RTN, dan RTLN. Analisis pendapatan nasional 4 sektor juga biasa disebut analisis pendapatan nasional dengan perekonomian terbuka. RTLN artinya sudah dipengaruhi oleh sektor luar negeri. Nah, di sini ada ekspor dan impor. Ekspor adalah sebuah negara mengirimkan produknya kepada negara lain. Sedangkan impor adalah sebuah negara membeli atau menerima produk dari negara lain untuk negaranya sendiri. Lalu ada ekspor secara fisik, yaitu pengiriman atau penjualan barang-barang buatan dalam negeri ke negara lain. Ekspor ini mengakibatkan peningkatan pada pengeluaran agregat dan akhirnya menyebabkan peningkatan pendapatan nasional. Sedangkan impor secara fisik, pembelian barang dari luar negeri ke suatu perekonomian di dalam negeri, aliran barang ini juga menimbulkan aliran keluar atau bocoran yang akhirnya menurunkan pendapatan nasional. Lalu ada alasan mengapa kita melakukan ekspor. Yang pertama, barang tersebut diperlukan oleh negara lain dan tidak dapat memproduksi barang tersebut. Yang kedua, ketidakmampuan negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing pada pasar luar negeri. Ekspor mengurangi cadangan devisa negara, sedangkan impor menambah cadangan devisa. Ekspor juga ditentukan oleh beberapa faktor. 1. Daya saing produk. 2. Daya beli. 3. Kebijakan proteksi. 4. Kurs valuta asing negara dan dengan negara tujuan ekspor. Impor juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Faktor harga dan nilai tukar valuta asing. Yang kedua, faktor produksi nasional yang dihasilkan di dalam negeri. Yang ketiga, kebijakan proteksi dari negara pengimpor, lalu fungsi impor. Penentuan utama impor adalah produk nasional suatu negara. Semakin tinggi produk nasional, maka semakin besar pula impor. Dengan demikian, fungsi impor dapat dinyatakan sebagai M sama dengan MO tambah MY. M itu impor, MO impor otonomi, MY itu marginal propensity to import. Lalu di sini ada keseimbangan ekonomi 4 sektor. Keseimbangan ekonomi akan tercapai apabila agregat supply atau AS sama dengan agregat demand atau AD. Nah, AS ini adalah keseluruhan produk nasional yang siap dipasarkan kepada masyarakat, sedangkan AD merupakan keseluruhan pengeluaran masyarakat untuk meminta produk nasional. Oke, sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Katie. Terima kasih. Uang adalah benda yang diterima dan dikenal masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Fungsi uang pada umumnya ada 4, yaitu sebagai media tukar-menukar, sebagai alat satuan hitung, sebagai alat penyimpan nilai dan penghitung kekayaan, dan sebagai ukuran bayaran yang tertunda. Bank umum adalah bank yang menawarkan jasa kepada masyarakat demi meningkatkan perekonomian. Ini dapat berupa kredit maupun bentuk-bentuk lainnya. Peran dan fungsi bank pada umumnya ada 6, yaitu penciptaan uang, mendukung kelancaran transaksi internasional, mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, penyimpanan barang-barang dan surat-surat berharga, menghimpun dana simpanan, dan pemberian jasa lainnya. Faktor pengaruh jumlah uang beredar di masyarakat itu pada dasarnya ada 6 bagian utama, yaitu berdasarkan pendapatan, suku bunga, selera masyarakat, harga barang di masyarakat, fasilitas bank kredit, dan kekayaan yang dimiliki. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Amanda. Terima kasih.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 9 tentang penawaran uang dan kegiatan ekonomi negara. Penawaran uang dan harga pandangan klasik. Teori keuangan mulai dibedakan dalam dua bentuk, yaitu teori kuantitas dan teori sisa tunai. Perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama presentasinya dengan tingkat harga. Kenaikan penawaran uang akan menaikkan harga pada tingkat yang sama, dan penurunan penawaran uang akan menurunkan harga juga pada tingkat yang sama. Persamaan pertukaran. Teori kuantitas uang biasanya diterangkan dengan menggunakan persamaan pertukaran. Persamaan tersebut menyatakan sebagai berikut. MV sama dengan PT. Jual barang dalam ekonominya itu T mempunyai arti berikut. 1. Dia adalah nilai fisikal dan bukan nilai uang. 2. Dia meliputi barang-barang jadi maupun barang setengah jadi. Teori kuantitas uang ada kalanya dinyatakan dengan menggunakan persamaan berikut. Teori kuantitas uang. Perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama tingkatnya ke atas harga-harga, dan perubahan kedua variabel tersebut adalah ke arah yang sama. Asumsi dan pandangan teori kuantitas. Pandangan teori kuantitas berdasarkan pada dua asumsi berikut. 1. Laju peredaran uang atau V adalah tetap. Yang kedua adalah kesempatan kerja penuh selalu tercapai dalam ekonomi. Teori sisa tunai. Teori ini menerangkan sifat hubungan di uang dan tingkat harga. Teori ini juga berpendapat bahwa perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan harga-harga yang sama tingkatnya. Teori sisa tunai diterangkan dengan menggunakan persamaan berikut. M sama dengan KPT. Kritik-kritik atas teori kuantitas uang. Kritik-kritik utama yang dikemukakan ke atas teori kuantitas diterangkan di bawah ini. 1. Pemisahan bahwa T adalah tetap kurang tepat. 2. Laju peredaran uang tidak selalu tetap dalam jangka pendek dan jangka panjang. 3. Berhubungan di antara penawaran uang dan harga adalah lebih rumit dari harga yang diterangkan oleh teori kuantitas. 4. Teori kuantitas hanya memperhatikan fungsi uang sebagai alat untuk melicinkan kegiatan tukar menukar dan transaksi dengan menggunakan uang. 5. Dari kuantitas mengabaikan efek perubahan penawaran uang ke atas suku bunga. Teori keuangan Keynes. Teori keuangan Keynes terutama menerangkan 3 hal, yaitu 1. Tujuan-tujuan masyarakat untuk meminta atau menggunakan uang. 2. Faktor-faktor yang menentukan tingkat bunga. 3. Efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara. Tujuan-tujuan memegang uang. Yang pertama, permintaan uang untuk transaksi. Yang kedua, untuk berjaga-jaga. Dan yang ketiga, untuk spekulasi. Permintaan uang dalam grafik. Permintaan uang untuk tujuan transaksi dan jaga-jaga mempunyai sifat yang berbeda dengan permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Permintaan uang untuk tujuan transaksi dan jaga-jaga ditentukan oleh pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin banyak uang diperlukan untuk tujuan transaksi dan jaga-jaga. Permintaan dan penawaran uang dan suku bunga. Permintaan ke atas uang ditentukan oleh kebutuhan akan uang untuk 3 tujuan berikut. Yang pertama, tujuan transaksi, 2 tujuan berjaga-jaga, yang ketiga tujuan spekulasi. Uang dan kegiatan ekonomi dalam pandangan Keynes. Telah diterangkan analisis Keynes berkeyakinan bahwa pengangguran selalu wujud dan menyebabkan tingkat kegiatan dan ekonomi belum mencapai yang maksimum. Keadaan ini dapat diperbaiki melalui 2 pendekatan atau kebijakan, menjadikan pengeluaran agregat dan menambah penawaran uang. Efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara dapat dibedakan pada 3 tahap perubahan yang berikut. 1. Perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan ke atas suku bunga. 2. Selanjutnya, perubahan suku bunga akan mengubah jumlah investasi. Yang ketiga, perubahan investasi mengubah pengeluaran dan akhirnya pendapatan nasional. Rangkaian peristiwa yang berlaku. Rangkaian peristiwa yang dinyatakan di atas dinamakan mekanisme transmisi atau transmission mechanism. Itu suatu rangkaian peristiwa yang menggambarkan efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara. Teori keuangan Keynes dan tingkat harga. Teori keuangan Keynes sama sekali tidak memperhatikan efek perubahan penawaran uang kepada tingkat harga. Oleh karena masih terdapat pengangguran, menaikkan penawaran uang dianggap hanya akan menaikkan pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Tingkat harga diasumsikan tidak akan mengalami perubahan. Perangkap likuiditas. Perangkap likuiditas adalah suatu keadaan di mana suku bunga dan perekonomian mencapai tingkat yang sangat rendah dan menyebabkan permintaan uang untuk membimbing spekulasi menjadi elastis sempurna. Efek perubahan penawaran uang kasus keseimbangan ADA kurva AS adalah landai, 2 keadaan di mana kurva AS jurang. Kebijakan moneter dan kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter dapat dibedakan kepada 2 golongan,
Yang pertama, kebijakan moneter kuantitatif adalah langkah bank sentral dan tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dan perekonomian. Yang kedua, kebijakan moneter kualitatif adalah langkah-langkah bank sentral yang bertujuan mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Kebijakan moneter kuantitatif dapat dibedakan dalam jenis tindakan, yaitu melakukan jual beli surat berharga di dalam pasar uang dan penasaran modal. Langkah ini dinamakan operasi pasar terbuka, membuat perubahan ke atas suku diskonto dan suku bunga yang harus dibayar oleh bank-bank perdagangan, membuat perubahan ke atas cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank-bank perdagangan. Operasi pasar terbuka. Supaya operasi pasar terbuka dapat dilaksanakan dengan sukses memberikan efek yang diharapkan, keadaan harus terwujud dalam ekonomi. Keadaan tersebut adalah bank-bank perdagangan tidak memiliki kelebihan cadangan dan ekonomi telah tersedia cukup banyak surat berharga yang dapat dijual belikan. Mengubah suku bunga dan suku diskonto. Untuk mencapai tujuan agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaannya pada sistem bank, dua langkah yang dapat dilakukan oleh bank sentral adalah dengan membuat pengarahan atau peraturan-peraturan tentang corak dan jenis investasi yang dapat dilakukan oleh bank-bank perdagangan, memberi pinjaman kepada bank yang menghadapi masalah tentang dalam cadangannya. Di dalam membantu bank-bank perdagangan ada dua bentuk bantuan yang dapat diberikan oleh bank sentral. Yang pertama dalam memberikan pinjaman, yang kedua dalam membeli surat-surat berharga tertentu dan dimiliki oleh bank perdagangan yang memerlukan bantuan. Mengubah tingkat cadangan minimum. Apabila kelebihan cadangan banyak terdapat di bank-bank perdagangan di dalam mempengaruhi penawaran uang, maka bank sentral yang paling efektif adalah dengan mengubah tingkat cadangan minimum. Kelebihan cadangan yang terdapat di bank-bank perdagangan akan dapat dihapuskan dengan menaikkan tingkat cadangan minimum tersebut. Kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter yang bersifat kualitatif biasanya dibedakan dalam dua jenis, yaitu pengamalan pinjaman secara terpilih. Si kebijakan ini dilakukan dalam menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi atau digalakkan. Pembentukan moral dalam melaksanakan kebijakan ini, bank sentral mengadakan pertemuan langsung dengan gangguan perdagangan untuk meminta mereka melakukan langkah-langkah tertentu. Pengawasan pinjaman secara terpilih. Dalam kebijakan ini yang diawasi adalah bentuk peminjaman dan investasi keuangan yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Beberapa contoh lain langkah-langkah bank sentral untuk mengendalikan pinjaman bank-bank perdagangan adalah mengarahkan supaya bank-bank perdagangan memberikan pinjaman kepada pembeli-pembeli rumah biaya murah dengan tingkat bunga yang rendah, menggalakkan pemberian pinjaman kepada pedagang-pedagang kecil, memberikan syarat yang lebih ringan untuk pinjaman kepada pedagang kecil dan industri rumah tangga. Kebijakan pinjaman secara terpilih dapat pula dilakukan ke atas. Yang pertama, pinjaman bank perdagangan kepada para konsumen. Yang kedua, pinjaman untuk memberikan saham-saham di pasaran modal. Pembujukan moral. Dalam pertemuan ini, bank sentral menjelaskan langkah-langkah yang sedang dijalankan pemerintah dan bantuan-bantuan apa yang diinginkan oleh bank sentral dari bank-bank perdagangan untuk menyukseskan tindakan tersebut. Sekian presentasi bab 9 dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hani. Baik, terima kasih Saudari Amanda. Kita lanjutkan pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Hal-hal yang perlu diketahui pada bab ini antara lain pengangguran dan jenis-jenisnya, tujuan kebijakan pemerintah, inflasi, peranan kebijakan fiskal dalam menghadapi masalah pengangguran, peranan kebijakan moneter dalam menghadapi masalah pengangguran, kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi, kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi, dan kebijakan segi penawaran. Pengangguran dan jenis-jenisnya. Pengangguran adalah angkatan kerja di rentang usia 15 tahun sampai 65 tahun yang sedang mencari pekerjaan namun belum diterima kerja. Jenis-jenis pengangguran ini dapat dibedakan menjadi dua kategori berdasarkan penyebabnya dan ciri-cirinya. Pengangguran berdasarkan penyebabnya ada 4, yaitu pengangguran normal atau friksional, pengangguran siklikal, pengangguran struktural, dan pengangguran teknologi. Sedangkan berdasarkan cirinya, pengangguran dibagi 4 juga, yaitu pengangguran terbuka, tersembunyi, bermusim, dan setengah menganggur. Tujuan kebijakan pemerintah. Tujuan kebijakan pemerintah bersifat ekonomi antara lain untuk menyediakan lowongan pekerjaan baru, meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, dan memperbaiki pembagian pendapatan. Sedangkan tujuan kebijakan pemerintah bersifat sosial dan politik adalah untuk meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga,
menghindari masalah kejahatan, dan mewujudkan kestabilan politik. Selanjutnya inflasi. Inflasi ini adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus-menerus. Inflasi ini merupakan proses ketidakseimbangan yang dimana tingkat harga terus-menerus mengalami peningkatan selama periode tertentu. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan 3 unsur dari inflasi, antara lain adanya kecenderungan tren harga-harga untuk meningkat, lalu kenaikan harga-harga itu berlangsung berkelanjutan atau sustainable increase, dan yang terakhir kenaikan harga ini bukan pada suatu atau beberapa komoditi saja, tetapi tingkat harga umum atau general level of price. Penggolongan inflasi berdasarkan tingkat keparahannya, yaitu kurang dari 10% atau sering kita sebut inflasi ringan, 10-30% atau inflasi sedang, 30-100% inflasi berat, dan lebih dari 100% yaitu hyperinflasi. Penggolongan inflasi berdasarkan sebab-sebabnya ada 3, yaitu demand inflation, atau inflasi yang terjadi karena permintaan konsumen atas barang dan jasa melebihi dari kemampuan produsen dalam menyediakan barang dan jasa di pasar. Cost inflation. Inflasi ini terjadi karena meningkatnya biaya-biaya pada komponen produksi seperti upah tenaga kerja, biaya bahan baku, dan biaya-biaya lainnya. Yang terakhir, structural inflation. Inflasi ini terjadi karena kekacauan struktural. Kekacauan yang dimaksud di sini adalah pemanfaatan sumber daya ekonomi yang kurang fleksibel. Lalu penggolongan inflasi berdasarkan sifatnya. Yang pertama, creeping inflation. Inflasi ini merupakan inflasi merayap yang ditandai dengan adanya laju inflasi yang rendah, di mana kenaikan harga berjalan secara lambat dengan presentasi yang relatif kecil dalam jangka waktu yang lama. Lalu ada galloping inflation atau inflasi menengah yang ditandai dengan adanya kenaikan harga yang cukup tinggi dan memiliki sifat akselerasi yang terjadi dalam jangka waktu yang cukup singkat. Yang terakhir, hyperinflation atau inflasi tinggi yang ditandai dengan adanya laju inflasi yang sangat parah dan tinggi, dan inflasi ini membuat masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uang. Lalu ada penggolongan inflasi berdasarkan tempat asalnya, ada 2, yaitu domestic inflation dan imported inflation. Domestic inflation ini berasal dari dalam negeri, contohnya ketika terjadi defisit anggaran belanja secara terus-menerus, gagal panen, dan lain-lain. Imported inflation ini terjadi karena pengaruh dari negara lain atau luar negeri. Ini terjadi karena adanya hubungan perdagangan antar negara, sistem perekonomian dunia, dan adanya sentimen negatif atas krisis suatu negara. Lalu penggolongan terakhir dari inflasi ini berdasarkan pada sektor-sektornya. Ada 3, sektor pemerintahan yang terjadi karena defisit APBN di mana pengeluaran lebih besar dari pendapatan negara. Sektor perbankan, inflasi di sini terjadi karena perluasan atau ekspansi kredit oleh sektor perbankan, dan sektor lain di mana di sektor ini inflasi terjadi karena kegagalan panen secara menyeluruh pada suatu negara yang berlangsung cukup lama dan bukan sementara. Indikator-indikator inflasi ada 3, yaitu indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan pasar, dan indeks harga implisit. Selanjutnya, peranan kebijakan fiskal dalam menghadapi masalah pengangguran dengan kebijakan fiskal ekspansif. Pemerintah menggunakannya untuk mengakhiri fase kontraksi dari siklus bisnis ketika para pemilih berseru meminta bantuan dari resesi. Pemerintah akan membelanjakan uang lebih banyak, memotong pajak, atau keduanya. Kebijakan ini adalah untuk meningkatkan daya beli atau permintaan sehingga bisnis akan menambah lowongan agar meningkatkan pasokan. Peranan kebijakan moneter dalam menghadapi masalah pengangguran, yaitu dengan cara menambahkan jumlah penawaran uang. Semakin meningkatnya penawaran uang, maka akan menurunkan suku bunga dan juga akan meningkatkan investasi.
Jumlah investasi yang semakin meningkat akan menambahkan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan mengurangi pengangguran. Kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi. Bentuk inflasi ini ada dua, yaitu inflasi merayap dan inflasi yang lebih serius atau lebih dari 5%. Terdapat dua kebijakan pemerintah dalam mengatasi inflasi, yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Analisis yang digunakan dalam kebijakan fiskal ini akan menggunakan pendekatan Y sama dengan AE dan pendekatan analisis ADAS. Lalu kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi ada 4, yaitu dengan politik diskonto atau mengatasi inflasi dengan menaikkan tingkat suku bunga. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Bank sentral di sini menjual surat-surat berharga kepada masyarakat. Yang ketiga, politik pembatasan kredit yang dilakukan dengan cara menyeleksi pemberian kredit dengan lebih ketat. Dan yang terakhir atau yang keempat, cadangan minimum kas. Di sini, bank sentral menentukan jumlah cadangan kas minimum yang harus ada di bank-bank umum. Selanjutnya, kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran adalah kebijakan yang berfokus pada penawaran agregat dengan upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kapasitas potensial sebuah perekonomian. Kebijakan segi penawaran juga akan berfokus pada dua hal, yaitu meningkatkan semangat tenaga kerja untuk bekerja dan menaikkan efisiensi produksi setiap usaha. Lalu kebijakan segi penawaran dapat dijalankan dengan cara mengembangkan infrastruktur dan peningkatan pelayanan pemerintah dalam mengembangkan kegiatan usaha sektor swasta. Tujuan adanya kebijakan penawaran ini antara lain, yang pertama untuk mendorong banyak investasi, mengembangkan infrastruktur, memberikan subsidi, dan mengurangkan pajak perusahaan dan individu. Terakhir, langkah-langkah untuk mengatasi inflasi melalui kebijakan segi penawaran. Yang pertama, mengurangi pajak barang impor dan barang mentah, melakukan penetapan harga, membangun pertambahan produksi, dan yang terakhir, membangun perkembangan ekonomi. Sekian materi pengangguran inflasi dari saya, dilanjutkan oleh Dava. Saya Dafarsa Maulana dengan NIM 210531127 akan membahas materi tentang perdagangan luar negeri, proteksi, dan globalisasi. Perdagangan luar negeri adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang atau jasa yang didasarkan atas kehendak sukarela yang dilakukan antara dua negara atau lebih untuk memenuhi kebutuhan bersama melalui ekspor dan impor. Menurut mazhab merkantilis, berpendapat bahwa satu-satunya cara bagi negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Dan menurut mazhab klasik, di mana David Ricardo dalam teorinya menerangkan mengenai keuntungan yang dapat diperoleh dari spesialisasi dan perdagangan. Berdasarkan teori Ricardo ini, negara-negara digalakkan menjalankan sistem perdagangan bebas. Keuntungan melakukan perdagangan luar negeri, yang pertama itu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, yang kedua memperluas pasar industri dalam negeri, yang ketiga memperoleh keuntungan dari spesialisasi, yang terakhir menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya mengenai keuntungan mutlak dan keuntungan berbanding. Keuntungan mutlak adalah keuntungan yang diperoleh oleh suatu negara dari mengkhususkan kegiatannya kepada memproduksikan barang-barang dengan efisiensi yang lebih tinggi dari negara lain. Yang kedua ada keuntungan berbanding, yang berarti kedua negara masih tetap akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan walaupun salah satu negara lebih efisien dibanding negara lain dalam memproduksi kedua barang. Keuntungan tersebut diperoleh suatu negara dari mengkhususkan dalam memproduksi barang-barang yang mempunyai harga relatif yang lebih rendah dari negara lain. Syarat perdagangan itu ada PX per PM kali 100, di mana PX adalah indeks harga barang-barang yang diekspor dan PM adalah indeks harga barang-barang yang diimpor oleh suatu negara. Untuk melihat perubahan syarat perdagangan dari tahun ke tahun, negara tersebut akan menentukan satu tahun tertentu sebagai tahun yang menjadi dasar perbandingan. Syarat perdagangan pada tahun dasar diberi angka indeks 100 dan ini disebabkan karena PX sama dengan 100 dan PM sama dengan 100. Selanjutnya proteksi dan pembatasan perdagangan.
Faktor yang mendorong proteksi yang pertama itu mengatasi masalah deflasi dan pengangguran, yang kedua mendorong perkembangan industri baru, yang ketiga mendiversifikasikan perekonomian, yang keempat menghindari kemerosotan industri, kelima memperbaiki neraca pembayaran, keenam menghindari dumping, dan yang terakhir menambah pendapatan pemerintah. Alat-alat pembatasan perdagangan yang pertama ada tarif dan pajak impor, yang kedua kuota pembatasan impor, yang ketiga hambatan perdagangan bukan tarif, yang terakhir pembatasan penggunaan valuta asing. Selanjutnya saya akan membahas mengenai globalisasi dan pertumbuhan ekonomi. Globalisasi dalam bidang ekonomi dapat didefinisikan sebagai peningkatan yang saling ketergantungan dalam keadaan dan kegiatan ekonomi di antara berbagai negara di dunia. Contohnya perkembangan investasi asing yang pesat di negeri Cina menimbulkan efek buruk kepada prospek perkembangan investasi asing dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara lain, seperti negara-negara Asia Tenggara. Faktor yang mewujudkan globalisasi yang pertama, perkembangan politik dunia, yang kedua peningkatan praktek perdagangan bebas, ketiga perkembangan perusahaan multinasional, yang keempat perkembangan investasi portofolio di luar negeri, yang terakhir kemajuan teknologi dalam bidang informasi dan pengangkutan. Selanjutnya mengenai kebaikan dan ketidakpuasan globalisasi. Pertama, kebaikan, itu ada produksi dunia dapat ditingkatkan, kedua meningkatkan kemakmuran masyarakat suatu negara, ketiga meluaskan pasar untuk hasil produksi dalam negeri, keempat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik, terakhir menyediakan dana tambahan untuk pembangunan. Selanjutnya ada ketidakpuasan, itu pertama ada menghambat pertumbuhan sektor industri, manufaktur, yang kedua memperburuk keadaan neraca pembayaran, yang ketiga sektor keuangan semakin tidak stabil, dan yang terakhir memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kevin. Halo, jumpa lagi bersama saya Muhammad Kevin Azani. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang neraca pembayaran, kurs valuta asing, dan kegiatan perekonomian terbuka. Untuk neraca pembayaran sendiri adalah catatan yang dilakukan secara sistemik atau transaksi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain berupa perdagangan barang dan jasa. Nah, ada juga namanya transaksi neraca pembayaran. Transaksi berjalan meliputi transaksi barang dan transaksi jasa, serta pendapatan primer. Lalu ada transaksi modal, yaitu transaksi yang biasa dipakai untuk mencatat hasil bersih yang diperoleh dari transaksi pengeluaran dan pendapatan modal. Transaksi ini berdiri dari aset tetap dan riba investasi lalu. Yang ketiga ada transaksi finansial. Transaksi finansial adalah transaksi yang diberitahukan perubahan kepemilikan aset dan kewajiban finansial luar negeri dalam satu periode transaksi. Transaksi finansial ini juga terbagi dalam tiga, yaitu transaksi langsung investasi portofolio, derivatif finansial, dan investasi lain-lainnya. Ada jenis neraca pembayaran. Yang pertama, neraca pembayaran defisit dan neraca pembayaran surplus. Fungsi neraca pembayaran sendiri sebagai bahan pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang perdagangan sosial internasional, sebagai alat untuk mencetak anggaran yang akan dikeluarkan dalam transaksi internasional, sebagai data-data keuangan internasional, sebagai alat untuk mengukur atau menilai keadaan ekonomi yang berhubungan dengan transaksi ekonomi internasional dari suatu negara. Tujuan dari neraca pembayaran untuk mengetahui keadaan perekonomian dalam hubungan internasional suatu negara, untuk mengetahui sumber daya yang ada di setiap negara, untuk mengetahui besarnya anggaran devisa yang diperlukan dalam transaksi ekonomi, untuk mengetahui langkah-langkah yang harus diambil dalam bidang transaksi ekonomi, untuk mengetahui permasalahan ekonomi dalam negeri yang ada pada suatu negara. Lalu ada juga komponen neraca pembayaran, yaitu neraca perdagangan, neraca lalu lintas modal, neraca lalu lintas moneter, neraca hasil modal, dan neraca jasa. Nah, baru selanjutnya ada kurs valuta asing. Kurs valuta asing adalah mata uang yang digunakan ketika melakukan perdagangan atau transaksi dengan secara internasional. Fungsi dari valuta asing sebagai alat pembayaran berskala internasional dan alat tukar berskala internasional, serta mengendalikan kurs mata uang
tempat mempermudah aktivitas perdagangan antar negara. Baru ada jenis-jenis valuta asing, falas fisik dan falas non fisik. Sistem kurs juga ada macam-macam, ada sistem kurs tetap, kurs mengambang, dan kurs terkendali. Kurs tetap itu sistemnya bisa disebut dengan fixed exchange rate. Pada sistem ini nilai tukar mata uang akan bersifat tetap. Kalau untuk kurs mengambang, sistem kurs ini bebas. Pada sistem ini nilai tukar mata uang akan dipengaruhi oleh kekuatan pasar valuta asing. Baru ada kurs mengambang terkendali. Ini merupakan sistem yang menggabungkan antara sistem kurs tetap dan sistem kurs bebas. Pada jenis ini, pemerintah melalui bank sentral dan juga pasar valuta asing sama-sama memiliki hak kemampuan untuk menentukan nilai tukar valuta asing. Ada dua jenis kurs valuta asing, yaitu kurs beli dan kurs jual. Faktor yang mempengaruhi valuta asing ini perubahan selera masyarakat, perubahan harga dari barang-barang ekspor, kenaikan harga inflasi, tempat perubahan dalam tingkat bunga dan tingkat pengembalian investasi. Baru yang kelima, perkembangan ekonomi. Nah, baru ada perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, baik itu barang maupun jasa, dengan modal dari negara-negara lain. Keuntungannya memperluas pasar produk, barang dan jasa perusahaan dalam negeri, mengurangi tingkat pengangguran karena menciptakan lapangan kerja. Suatu negara memperoleh kesempatan untuk mendapatkan dana dari luar negeri berupa investasi ataupun pinjaman. Baru yang keempat, dengan semakin bertambahnya relasi, perdagangan akan menjalin banyak persahabatan dari berbagai negara. Kelima, memperkuat ketahanan perdagangan alutsista dan hubungan kerjasama yang baik akan memungkinkan bantuan dan keperluan ketahanan nasional untuk menjadi lebih kuat. Nah, baru semua itu tidak terlepas dari masalah. Masalahnya yang terjadi di sistem ekonomi terbuka itu, satu, terjadinya surplus menghadapi masalah pengangguran tetapi terdapat surplus dalam neraca pembayaran. Lalu perekonomian juga menghadapi masa inflasi tetapi surplus dalam neraca pembayaran. Yang kedua, terjadinya defisit perekonomian menghadapi masalah pengangguran dan di samping itu menghadapi masalah defisit dalam neraca pembayaran. Serta perekonomian menghadapi masa inflasi, di samping itu menghadapi juga masalah defisit dalam neraca pembayaran. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Hani. Terima kasih. Terima kasih Kevin. Kita lanjutkan pertemuan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi atau economic growth menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan suatu ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisikal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa, dan pertambahan produksi barang modal. Kalau ada pembangunan ekonomi atau economic development, istilah ini biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Sebagian ahli ekonomi mengartikannya sebagai berikut. Economic development is growth plus change, yaitu pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Lalu kita lanjut pendapatan per kapita dan cara perhitungannya. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu masa tertentu. Nilainya ini diperoleh dengan membagi nilai produk domestik bruto atau PDB atau produk nasional bruto atau PNB suatu tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Perbandingan kemakmuran berbagai negara. Perbandingan secara global di antara perbedaan kemakmuran penduduk dunia, perbandingan yang terperinci di antara beberapa negara terpilih di dunia, dan perbandingan pendapatan per kapita yang sudah disesuaikan dengan perbedaan biaya hidup dengan menggunakan purchasing power parity. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah tanah dan kekayaan alam lainnya. Kekayaan alam suatu negara ini meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca,
jumlah dan jenis hasil hutan dan laut yang dapat diperoleh. Lalu ada jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja. Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong yang bisa membantu perkembangan ekonomi atau juga bisa menjadi penghambat dalam perkembangan ekonomi. Lalu ada barang-barang modal dan tingkat teknologi. Kemajuan ekonomi yang berlaku di berbagai negara terutama ditimbulkan oleh kemajuan teknologi yang menimbulkan beberapa efek positif dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi menjadi lebih pesat. Lalu ada sistem sosial dan sikap masyarakat. Di beberapa masyarakat atau di sebagian masyarakat terdapat sikap masyarakat yang memberikan dorongan yang besar kepada pertumbuhan ekonomi seperti sikap berhemat, sikap menghargai hasil kerja keras dan kegiatan-kegiatan lainnya. Lalu kita masuk kepada teori-teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah teori pertumbuhan klasik. Dalam teori pertumbuhan klasik ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Lalu ada teori Schumpeter. Menurut Schumpeter, investasi dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu penanaman modal otonomi dan penanaman modal terpengaruh. Menurutnya, makin tinggi tingkat kemajuan suatu ekonomi, semakin terbatas pula kemungkinan untuk mengadakan inovasi. Maka, pertumbuhan ekonomi akan menjadi lambat jalannya. Pada akhirnya, akan tercapai tingkat keadaan tidak berkembang atau stationary state. Akan tetapi, berbeda dengan pandangan klasik, dalam pandangan Schumpeter, keadaan tidak berkembang itu dicapai pada tingkat pertumbuhan yang tinggi. Lalu ada teori pertumbuhan Harrod-Domar. Dalam menganalisis mengenai masalah pertumbuhan, teori Harrod-Domar bertujuan untuk menerangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau steady growth dalam jangka waktu yang panjang. Analisis Harrod-Domar menggunakan pemisahan seperti barang-barang modal telah mencapai kapasitas penuh. Tabungan adalah proporsional dengan pendapatan nasional. Rasio modal produksi atau capital output ratio tetap nilainya. Dan yang terakhir adalah perekonomian terdiri dari 2 sektor. Analisis Solow selanjutnya membentuk formula matematik untuk persamaan itu dan seterusnya membuat pembuktian secara kajian empiris untuk menunjukkan kesimpulan berikut. Faktor terpenting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukanlah pertambahan modal ataupun pertambahan tenaga kerja, melainkan kemajuan teknologi dan pertambahan kemahiran atau kepakaran tenaga kerja. Kita masuk pada masalah-masalah yang sering dihadapi di negara berkembang. Yang pertama adalah pertanian tradisional. Kekurangan modal, pengetahuan, infrastruktur pertanian, dan aplikasi teknologi modern dalam kegiatan yang menyebabkan sektor ini tingkat produktivitasnya sangat rendah, yang mengakibatkan tingkat pendapatan petani yang tidak banyak bedanya dengan pendapatan pada tingkat subsisten. Cara bercocok tanam masih tradisional, penggunaan input pertanian modern masih sangat terbatas, dan alat-alat pertanian yang digunakan pun masih tradisional. Semua ini menyebabkan tingkat produktivitas sektor ini masih sangat-sangat rendah dan menimbulkan pendapatan yang rendah juga. Lalu ada kekurangan dana modal dan modal fisikal. Kekurangan modal adalah ciri-ciri penting setiap negara yang memenuhi pembangunannya, dan kekurangan ini bukan saja memengaruhi kepesatan pembangunan perekonomian yang dapat dilaksanakan, tetapi juga menyebabkan kesukaran kepada negara untuk keluar dari keadaan kemiskinan. Pendapatan masyarakat yang sangat rendah dan sistem perbankan yang belum berkembang pada tahap-tahap permulaan proses pertumbuhan ekonomi tidak memungkinkan suatu negara berkembang untuk mengatasi kekurangan modal tersebut. Lalu ada masalah peranan tenaga terampil dan berkependidikan. Tersedianya modal tidak cukup untuk memodernkan suatu perekonomian. Diperlukan berbagai golongan tenaga kerja yang terdiri seperti ahli-ahli teknik di berbagai bidang, akuntan, dan manajer untuk melakukan proyek-proyek pembangunan. Perkembangan sistem pendidikan merupakan suatu langkah yang harus ada dalam waktu usaha pembangunan mulai dilakukan.
Dalam teori pertumbuhan komputer ditunjukkan bahwa golongan pengusaha sangat penting dalam menentukan sampai di mana perkembangan ekonomi akan tercapai. Lalu ada perkembangan penduduk yang pesat. Umumnya, tingkat pertambahan penduduk di negara berkembang bisa mencapai 2 hingga 4 kali lebih tinggi dibandingkan negara maju. Di negara berkembang, dengan jumlah penduduk yang besar cenderung tidak diimbangi dengan adanya pemerataan dalam penyebaran jumlah penduduk. Jadi penyebaran penduduk yang tidak merata ini jelas menghambat proses pembangunan ekonomi. Dan dampak yang ditimbulkan dari masalah tersebut adalah terjadinya pembagian pendapatan yang tidak merata atau timpang. Lalu yang terakhir adalah masalah institusi sosial, kebudayaan, dan politik. Aspek-aspek institusi sosial, kebudayaan, dan politik dalam mempengaruhi pertumbuhan tidaklah dipersoalkan dalam analisis-analisis ekonomi negara maju, karena sistem politiknya sudah berkembang dengan sempurna, institusi-institusi ekonomi dan sosial juga telah berkembang, sistem ekonomi dan kebudayaan tidak menimbulkan hambatan yang serius kepada perkembangan kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang pesat memerlukan situasi politik yang stabil juga. Faktor-faktor sosial dan kebudayaan juga besar pengaruhnya kepada pembangunan. Cara-cara hidup berpikir yang tradisional mungkin seringkali menyebabkan masyarakat tidak bertindak secara rasional pada negara berkembang. Lalu apa saja kebijakan yang dapat dilakukan untuk mempercepat pembangunan? Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan, mengembangkan infrastruktur, meningkatkan tabungan dan investasi, mengembangkan kegiatan ekonomi, dan menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang pembangunan. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih.